Hindari saat kita mendekati monetisasi, karena ini sangat fatal sekali kalau kita melakukan hal seperti ini. Saat pengajuan monetisasi, nanti kalian itu akan lambat atau bisa gagal monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di hasil tutorialnya. Baik ya teman-teman ya, kita kali ini akan membahas channel yang sudah mendekati monetisasi biar selamat dan diterima jadi program partner YouTube. Nah, jadi buat teman-teman, sebelum kita lanjut ke pokok videonya, kalian harus tonton secara full video kali ini biar tidak gagal paham apa yang saya sampaikan pada kalian. Oke teman-teman, kita lanjut ke pokok videonya. Nah, jadi kita saat pengajuan monetisasi, kita harus terlebih dahulu mengecek semua video-video kita ataupun video-video lama kita. Yang pertama diupload ke YouTube, apakah itu video ori kita atau itu video buatan kita atau tidak. Nah, jadi situ kalian harus periksa semuanya. Hindari yang namanya re-upload. Hindari re-upload. Adapun re-upload itu ada yang sukses atau bisa dibilang jalan lah gitu ya channelnya. Itu tidak akan lama, tidak akan abadi teman-teman. Pasti suatu saat akan kena yang namanya banet. Kenapa kok bisa? Sedangkan awal kita pengajuan monetisasi itu kan bisa diterima. Nah, jadi itu sebuah bonus tentunya. Itu sebuah bonus dari YouTube karena ya itu view-nya banyak. Jadi pihak YouTube itu tidak akan menyanyiakan yang namanya bagi hasil. Jadi bagi hasil itu ya kita kan sudah dimonetisasi terus sudah mendapatkan iklan, view-nya itu ya dipandang oleh YouTube itu ya banyak. Jadi YouTube tidak akan rugi. Kenapa tidak akan rugi? Ya kan penghasilan dibagi sama YouTube kitanya. Dari situ kalian kasih bonus, dikasih bonus. Adapun kalau misal videonya itu diterima dan di program partner YouTube yang hasil upload itu hanya bonus. Nah, hindari makanya sebelum kita pengajuan monetisasi yang mendekati monetisasi, mendekati persyaratan YouTube 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kalian harus hindari yang namanya re-upload. Karena kita nautkan nomor AdSense itu kalian nanti prosesnya lama atau bisa-bisa dijeda, tidak bisa yang namanya diproses karena ya ada kendala video kalian tuh terdeteksi enggak original. Yang keduanya, kita harus hindari yang namanya kita membeli jasa-jasa jam tayang, jasa-jasa subscriber, jasa apapun ataupun jasa servis. Bukan jasa servis, pokoknya jasa paket monetisasi lah gitu ya. Karena ya yang ngerjain itu bukan orang tapi mesin. Pasti di situ kalau kita mempunyai jasa-jasa subscriber atau 4.000 jam tayang, itu mesin yang kerja, bukan murni orang yang menonton asli original, bukan. Itu pasti mesin atau komputer ya, cloningan. Yang jelas itu cloningan. Nah, dari situ kita harus berpikir matang-matang. Kalau kita sebelum monetisasi itu kita harus cek terlebih dahulu videonya, musiknya, meskipun video ori tapi ada musik yang terkena klaim. Jadi di situ kalian harus cek semuanya sebelum kalian tuh pengajuan monetisasi, karena di situ perjuangan yang sesungguhnya kalian untuk melompat ke jembatan sungai terjauh. Yang ketiga itu kalian harus hindari yang namanya yaitu subasub. Hasil subasub itu tidak efektif teman-teman, tidak efektif. Meskipun kalian saat pengajuan sudah sukses, terus kalian saat upload video kan tentunya itu harus mendapatkan setelah diterima gitu ya. Setelah diterima dari program partner YouTube, itu pasti kalian sebelum mendapatkan PIN harus
yang namanya itu $10 pertama, harus mendapatkan $10 pertama. Nah, $10 pertama itu kita harus dapatnya dari mana? Pastikan dari penonton. Dari penonton lah. Kalau penonton yang hasil subasub ya mana bisa. Karena subasub itu ya kendalanya ya saling butuh. Dia butuh, kita butuh. Seperti itu, hindari yang namanya subasub. Di grup-grup Facebook banyak sekali subasub 2 vs 2 kakak, 10 vs 10 kakak, itu jangan kalian hindari ya. Karena kalian kalau sudah mau mendekati yang namanya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalian banyak sekali hal yang harus kalian hindari dan kalian harus pelajari. Apa aja yang kita pelajari? Ya, yang tadi saya bilang tadi, itu yang kalian harus pelajari. Jadi segala musik apapun itu harus video-video kalian tuh, konten-konten kalian harus original murni punya kita sendiri, hasil suara kita. Nah, dari situ kita tahu apa yang bisa jadi kendala yang namanya monetisasi itu seperti apa. Yang selanjutnya itu kita harus yang namanya menghindari yang namanya yaitu kayak semacam itu apa namanya, semacam kita kayak gabung-gabung ke grup WA ya, grup WA atau grup WhatsApp ya, itu kalian hindari. Karena grup WhatsApp itu ya kita itu ya kayak yang tadi, saling membutuhkan, tidak amanah, tidak akan amanah, dijamin tidak ada amanah, itu pasti itu kendalanya saling membutuhkan. Ya nontonnya kan pasti tidak tahu berapa menitnya, sedangkan video kita itu 1 jam atau 10 menit, nontonnya sekejap aja, itu yang akan merusak channel kita nanti ke depannya setelah dimonetisasi. Tentunya kalau misal kita sudah dimonetisasi itu ya bisa mendapatkan view gede, terus banyak lah gitu viewnya ya. Kalau kayak gitu caranya ya mana bisa, nggak bakalan bisa, nggak bakalan bisa. Kalau setelah demonstrasi itu perjuangan yang sesungguhnya, kita harus mendapatkan yang namanya $10, terus kita harus dapatkan pin, terus kita harus memperjuangkan namanya 1.300.000 itu teman-teman ya, itu yang harus kita perjuangkan setelah demonstrasi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semua, semoga bermanfaat buat kita semua para pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.